Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami siswi dari SMA Negeri 1 Gadingrejo, kelas 12 IPS 2. Kami di sini akan mempresentasikan salah satu tugas dalam mata pelajaran sosiologi dengan guru pengampu Bapak Farhan Hadid, Sarjana Pendidikan. Dengan judul Pemberdayaan Masyarakat Lokal pada Usaha Jasa Dekorasi Pernikahan dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di Konodadi, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung. Sebelum kami memulai presentasi ini, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri, atas nama Lutfia Nur Fajrina dengan NIS 11949. Dan yang terakhir, atas nama Pradinta Putih Pramesti dengan NIS 11951. Baiklah, langsung saja kami presentasikan terkait pemberdayaan masyarakat. Di Kabupaten Pringsewu, tepatnya di Pekon Wonodadi, Desa Wonokarto, terdapat sebuah usaha jasa dekorasi pernikahan bernama Jayeng Rono, milik Bapak Lilik Bagus Pramono, yang saat ini usahanya mengalami perkembangan yang cukup baik, bahkan sudah berjalan lama. Bisnis dekorasi pernikahan di Desa Wonokarto ini berhasil memberdayakan pemuda-pemudi desa untuk membangun perekonomian mereka menjadi lebih baik. Adanya kemampuan yang dimiliki masyarakat menjadikan usaha ini bertambah besar dan mensejahterakan masyarakat. Sebelum merekrut para karyawan, Bapak Pram melakukan pelatihan secara terlebih dahulu untuk melatih skill karyawannya agar jauh lebih baik dari sebelumnya. Untuk menjawab terkait pemberdayaan tersebut, maka langsung saja kami jabarkan beberapa siklus berikut ini. Pada siklus pertama ini, berdasarkan hasil wawancara pada kedua karyawan dalam usaha jasa Jayeng Rono ini, bahwa sudah mulai berjalannya siklus pertama pada pemberdayaan. Salah satu karyawan bernama Febri mengatakan jika ia memiliki keinginan berubah dengan motivasi yang berasal dari dirinya sendiri melalui kemampuan yang ia miliki. Sedangkan karyawan yang lainnya bernama Fikri juga mengatakan hal yang sama, bahwa ia juga memiliki keinginan dari dalam diri sendiri untuk berubah. Maka dari itu, dengan berjalannya siklus pertama ini, membuat karyawan yang diberdayakan memiliki keinginan yang kuat agar nasib para karyawan menjadi lebih baik dari sebelumnya, dan sudah mengalami perubahan pada diri masing-masing. Selanjutnya, pada siklus kedua ini, Bapak Febri mengatakan bahwa ia sudah bisa mencukupi kebutuhan hidupnya dengan mendapat penghasilan yang sesuai dengan hasil kerja keras dirinya saat bekerja. Sedangkan Bapak Fikri juga mengatakan hal yang sama, bahwa ia juga sudah bisa mencukupi kebutuhan ekonominya. Berdasarkan hal tersebut, bahwasanya siklus kedua ini sudah berjalan karena para karyawan sudah bisa melepaskan halangan yang menghambat mereka untuk lebih maju, yaitu kebutuhan ekonomi, yang sekarang sudah menjadi lebih baik dari sebelumnya. Pada siklus ketiga ini, berdasarkan hasil wawancara tersebut, bahwa kedua karyawan yang bekerja pada usaha jasa tersebut sudah terbebas dari hal yang menghambat sebelumnya. Kini, Bapak Febri dan Bapak Fikri sudah mudah memenuhi semua kebutuhan sehari-harinya dan merasa bahwa sebagai karyawan harus lebih bekerja keras agar kebutuhan hidupnya selalu tercukupi dan bertambah. Hal ini menjelaskan bahwa siklus ketiga pemberdayaan pada usaha ini sudah berjalan dengan baik. Selanjutnya, pada siklus keempat di sini sudah berjalan dengan baik. Para karyawan mengatakan bahwa upaya untuk mengembangkan peran dan tanggung jawab sendiri itu berasal dari tujuan dan motivasi karyawan tersebut agar bisa melakukan pekerjaannya dengan lebih baik. Caranya dengan melaksanakan tugas
atau perintah yang diberikan oleh pemilik usaha tersebut dan selalu disiplin atau tepat waktu, serta tujuannya sendiri agar para karyawan bisa sukses ke depannya melalui bekerja pada usaha jasa tersebut. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap dua karyawan tersebut, Bapak Febri dan Bapak Fikri mengatakan peningkatan sistem kinerja yang berada di usaha jasa tersebut cukup berjalan dengan baik. Menurut para karyawan, merasa sangat terbantu dengan adanya pelatihan untuk para karyawan karena dapat memiliki pengalaman bekerja yang lebih baik dan memiliki skill lebih menguntungkan lagi untuk kedepannya. Hal ini berdampak pada peningkatan kualitas dan kuantitas sistem kinerja di usaha jasa dekorasi tersebut menjadi lebih maju dan berkembang. Para karyawan sudah mencapai hasil yang lebih besar karena kinerja mereka dalam melaksanakan tugas dari usaha tersebut yang sudah lebih baik. Dampaknya, pencapaian hasil dari kinerja mereka telah menghasilkan hasil yang lebih baik. Contohnya, kebutuhan ekonomi hidup yang terpenuhi merupakan sebuah pencapaian dari hasil tersebut. Berdasarkan hal tersebut, bahwasanya siklus kelima ini sudah berjalan karena para karyawan sudah bisa ke tahap pencapaian hasil dan target yang lebih besar dalam sebuah usaha. Salah satu karyawan, Bapak Febri, mengatakan bahwa ia akan tekun bekerja dan meningkatkan suatu potensinya dalam bekerja untuk mendapatkan penghasilan yang cukup menjanjikan di usaha jasa dekorasi ini. Walaupun beliau sudah memiliki usaha sampingan lainnya yaitu peternak ayam. Sedangkan menurut Bapak Fikri, keinginan untuk bisa lebih berkembang pasti ada. Sebenarnya ingin membuka usaha lain, namun peluangnya tidak terlalu besar. Ia merupakan seorang mahasiswa yang sangat membutuhkan biaya tambahan kuliah. Oleh karena itu, dia bekerja dan pada usaha jasa tersebut dengan gigih dan bersemangat agar usaha jasa ini lebih berkembang pesat. Dari hal tersebut bahwa para karyawan sudah berhasil menerapkan siklus ke-6, yaitu perubahan perilaku dan kesan terhadap dirinya. Dengan begitu mereka mampu meningkatkan dirinya dengan perubahan perilaku agar lebih berkembang dengan cara mendirikan usaha lain sendiri. Pada karyawan yang bekerja di usaha jasa Jayang Decoration, mencoba dan berkeinginan untuk mengembangkan dan membantu usaha ini agar memiliki banyak konsumen yang tertarik dengan jasa dekorasi ini. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Febri, dia merasa terbantu ekonominya di usaha ini dengan mempromosikannya melalui media sosial ataupun dari mulut ke mulut agar bisa lebih cepat menyebar dan meluas. Membangun hubungan sesama konsumer yang lain itu juga sangat diperlukan biar target pasaran usaha ini jadi lebih luas untuk kedepannya. Begitu pula dengan Bapak Fikri mengatakan hal yang sama. Hal ini sesuai dengan penerapan siklus ke-7, yaitu merasa tertantang untuk upaya lebih besar dan membuat karyawan tersebut telah berhasil mengembangkan dirinya dan usahanya tersebut dengan upaya mereka melakukan guna untuk mendapatkan hasil yang lebih besar lagi. Setelah penjelasan tersebut, maka pemberdaya melakukan sebuah strategi untuk lebih memperjelas terkait siklus yang akan dijabarkan sebagai berikut. Pada strategi pertama ini, pemberdaya harus memungkinkan terlebih dahulu masyarakat yang akan menjadi karyawan tersebut agar berkeinginan untuk berubah. Pemberdaya mengatakan bahwa sebelum beliau merekrut para karyawan untuk bekerja pada usahanya itu, pemberdaya melakukan sebuah upaya untuk mengajak masyarakat sekitar tergolong pengangguran atau yang belum mendapatkan pekerjaan agar berubah. Hal ini berkaitan dengan siklus pertama. Dengan adanya ajakan pemberdaya tersebut, maka masyarakat tertarik dan berkeinginan untuk mengubah nasibnya dengan bergabung pada usaha tersebut dan menyetujui ajakan sang pemberdaya. Hal itu juga mengakibatkan terbebasnya masyarakat sekitar atau karyawan dari hal-hal yang menghambat seperti kebutuhan ekonomi dan pola pikir masyarakat yang berkaitan dengan siklus kedua yang dibenarkan oleh pemberdaya. Setelah strategi pertama dilakukan,
Pemberdaya memberikan sebuah penguatan pada para karyawan dengan memberikan edukasi atau pengetahuan terkait usaha jasa tersebut dan pelatihan-pelatihan yang telah diberikan pemberdaya untuk para karyawan sebelum terjun ke lapangan. Contohnya seperti untuk mengkonsep sebuah dekorasi harus memiliki pengetahuan yang tinggi, meliputi konsep lighting, setting gedung, dan tata ruangnya. Dengan adanya pelatihan ini, membuat karyawan merasa untuk lebih bekerja keras agar lebih bisa memenuhi kebutuhan ekonomi agar bertambah yang sesuai dengan siklus ketiga. Pada siklus pencapaian hasil dan target yang lebih besar, terdapat dua pernyataan dari dua karyawan yang bekerja pada usaha jasa dekorasi Jayakrono tersebut. Hasil pada kedua pernyataan tersebut, karyawan sama-sama merasa diuntungkan dalam penambahan skill yang dimiliki untuk mendapatkan atau memenuhi target yang lebih besar dengan kemampuan yang terus-menerus diasah dan jam terbang yang tinggi menghasilkan pencapaian target yang sesuai. Namun tidak berhenti sampai di situ. Dengan target yang sudah tercapai, para karyawan berupaya dapat melebihi target kerja lebih besar dan lebih baik dari sebelumnya yang dibenarkan pada siklus kelima pemberdaya. Hal ini sejalan dengan pernyataan pemilik usaha Jayakrono Dekorasi yang mengatakan keseriusan dalam bekerja dapat meningkatkan skill dan kesejahteraan karyawannya dan dapat memenuhi kebutuhan karyawannya untuk tabungan ke depan dan untuk dapat memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari. Pada siklus perubahan dan pesan terhadap dirinya, pernyataan dua karyawan di usaha dekorasi Jayakrono, mereka sama-sama memiliki usaha sampingan dari pekerjaan utamanya, yaitu sebagai karyawan Jayakrono Dekorasi. Pada hal tersebut dapat terlihat perubahan perilaku yang menginginkan dirinya dalam meningkatkan perekonomian dengan berbagai cara dan inovasi dan tidak hanya mengandalkan dari usaha dekorasi saja. Meskipun usaha dekorasi cukup dirasa, namun mereka masih meningkatkan kualitas diri dengan mencari atau membuka usaha sampingan. Hal ini berkaitan dengan siklus ke-6 dari pernyataan dua karyawan tersebut. Sejalan dengan pernyataan pemilik usaha dekorasi yang mengatakan karyawannya harus selalu inovatif, bekerja pada usaha dekorasi dan di luar dekorasi untuk meningkatkan kemampuan dan memperkuat kepercayaan diri dalam meningkatkan kualitas perekonomian dirinya maupun keluarganya. Pada siklus ini merasa tertantang untuk upaya lebih besar. Di pernyataan kedua, karyawan usaha dekorasi Jayakrono terdapat kesamaan dengan dirinya yang merasa tertantang untuk memajukan usaha jasa dekorasi tersebut dengan berbagai upaya seperti menggunakan media sosial untuk mempromosikan usaha dekorasi Jayakrono ini. Mengingat pada saat ini masyarakat luas sangat aktif dalam menggunakan media sosial dan strategi ini dimungkinkan banyak berhasil untuk pemasaran di era saat ini. Pemilik usaha dekorasi pun mengapresiasi para karyawan yang memiliki upaya besar untuk sama-sama memajukan usaha ini agar dikenal lebih banyak konsumen. Pemilik usaha dekorasi Jayakrono juga pun selalu terbuka menerima masukan para karyawannya yang memiliki inovasi dalam upaya peningkatan usaha ini untuk dapat sama-sama saling bersinergi untuk memajukan usaha dekorasi ini lebih besar. Adapun pemberdaya memberikan pemeliharaan terhadap para karyawannya yang dibenarkan oleh pemberdaya, mengatakan bahwa memelihara karyawan, pemberdaya memberikan perhatian lebih untuk mempertahankan kondisi fisik para karyawannya dalam mempromosikan usaha tersebut agar dapat bekerja secara produktif untuk mencapai tujuan dan meningkatkan kesejahteraan karyawannya dengan sangat baik. Adapun beberapa pandangan dari masyarakat terhadap usaha tersebut berikut ini. Menurut masyarakat setempat bernama Bu Siti, salah satu warga, mengatakan bahwa usaha tersebut sudah berkembang dengan baik dari awal hingga sekarang. Sedangkan salah satu warga lainnya yang bernama Karolo mengatakan bahwa usaha tersebut terus berinovasi mengikuti perkembangan zaman.
dengan mengikuti tren kekinian dan mengerti apa yang diinginkan para konsumennya dengan baik, membuat usaha jasa dekorasi Jayang Rono ini menjadi sukses berkembang. Sampai saat ini dengan trik marketing yang bagus dan tepat yang dimiliki usaha tersebut, membuat banyaknya konsumen yang mempercayai untuk menggunakan jasa dekorasi ini. Hal tersebut yang membuat usaha jasa tersebut selalu berkembang dari tahun ke tahun. Menurut Bu Siti, usaha jasa Jayang Rono ini memberikan dampak sosial yang menguntungkan dengan membantu masyarakat jika ada acara-acara yang ada di masyarakat sekitar yang memerlukan jasa dekorasi tersebut. Sedangkan menurut Kak Roro, usaha tersebut memberikan dampak yang sangat menguntungkan, seperti masyarakat sekitar terbantu untuk mendapatkan pekerjaannya dalam usaha tersebut, walaupun hanya pekerjaannya kecil. Karena menyesuaikan kebutuhan tim dekorasi juga, hal itu mampu mensejahterakan masyarakat di sekitarnya. Usaha dekorasi ini juga membantu untuk mempercantik acara-acara tersebut dengan sukarela, serta menjadi donatur untuk mendukung kegiatan positif di lingkungan sekitarnya. Menurut warga setempat, yaitu Bu Siti Walia, harapan untuk kedepannya terhadap usaha tersebut ialah mengharapkan agar usaha Jayang Rono Dekorasi semakin sukses, dapat berinovasi sesuai perkembangan zaman, semakin kreatif dalam mengembang usahanya. Sedangkan menurut pendapat warga lainnya yang bernama Kak Roro, mengharapkan semoga usaha Jayang Rono Dekorasi akan terus berkembang, semakin banyak job yang dimilikinya, sukses akan bisnisnya, dan dapat selalu bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Menurut warga setempat, yaitu Bu Siti, pandangannya terhadap usaha Jayang Rono Dekorasi dapat mensejahterakan siapapun yang bekerja di dalamnya. Terlihat dari karyawan yang senang dan dapat berkontribusi dari bekerja di usaha Jayang Rono Dekorasi. Sedangkan menurut pandangan warga lainnya yang bernama Kak Roro Ayu, akan usaha Jayang Rono Dekorasi yaitu sebuah usaha yang dapat mensejahterakan masyarakat sekitar dengan memberikan pekerjaan dan memberikan kesukarelaannya dapat membantu mendekorasi acara-acara di lingkungan sekitar. Menurut warga setempat, yaitu Bu Siti Waliyah mengatakan bahwa jika bekerja di usaha Jayang Rono Dekorasi dapat membantu perekonomian karyawannya dikarenakan gaji yang diterima cukup menjanjikan dan sesuai diterima oleh setiap karyawannya. Sedangkan menurut pendapat warga lainnya yang bernama Kak Roro mengatakan bahwasannya jika bekerja di usaha Jayang Rono Dekorasi dapat membantu perekonomian karyawan tersebut karena gaji dan lingkungan pekerjaan yang cukup disiplin dan sehat dapat menjamin kesejahteraan perekonomian jika digunakan dengan cara yang baik dan tepat tergantung masing-masing gaya kehidupan karyawan tersebut. Dari hasil pembahasan yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut bahwa usaha dekorasi Jayang Rono merupakan salah satu usaha di Desa Wonodadi, Gading Rejo yang menerapkan pemberdayaan kepada masyarakat sekitar untuk ikut bekerja dalam usaha dekorasi. Dengan itu, usaha dekorasi telah menciptakan lapangan pekerjaan untuk masyarakat sekitar yang membutuhkan pekerjaan. Hal ini bisa dikatakan usaha dekorasi Jayang Rono mampu menciptakan lapangan pekerjaan dan mengurangi pengangguran di lingkungan sekitar. Dengan pemberdayaan terhadap masyarakat sekitar, dirasa usaha dekorasi Jayang Rono akan dapat bekerja dengan lebih efektif dan efisien, dikarenakan jarak terhadap usaha dekorasi dan rumah para karyawan tidaklah jauh. Inovasi yang terus-menerus direncanakan dan diterapkan dirasa mampu meningkatkan perkembangan usaha dekorasi Jayang Rono untuk lebih luas dan dikenal lebih banyak konsumen. Dari usaha yang dilakukan Bapak Pram ini, peneliti tahu bahwa untuk mengembangkan usaha yang dirintis sendiri itu adalah dengan mengajak para masyarakat sekitar dan membantu kesejahteraan hidup para masyarakat yang diberdayakan.
dan menguntungkan satu sama lain, antara lain pemberdaya dan masyarakat yang diberdayakan jika usaha tersebut berkembang dengan lebih maju. Sekian dari yang sudah kami jelaskan pada video presentasi tersebut. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.